Satu posisi tidur yang salah bisa mencuri ucapan, ingatan, bahkan hidup Anda. Halo sahabat semua, saya Raka. Hari ini kita bicara soal sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam mematikan. Cara tidur orang tua kita. Saya pribadi mulai cemas sejak ayah saya, umur 72 tahun, bangun pagi dengan bicara cadel. Kami pikir hanya salah bantal, ternyata stroke. Dari posisi tidur yang katanya paling nyaman. Dan saya tahu, banyak orang tua di luar sana juga tidur seperti itu setiap malam. Diam-diam mengundang bahaya besar ke dalam kamar tidur mereka. Hari ini saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita seorang yang luar biasa, telaten dan dikenal tegas, tapi sangat peduli dengan pasien lansia. Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya ada di sini bukan untuk menakuti, tapi menyadarkan. Karena saya sudah terlalu sering melihat pasien kehilangan kemampuan bicara, ingatan, bahkan tidak bisa mandi sendiri lagi hanya karena cara tidur yang salah. Pemirsa, Dr. Siti bukan orang sembarangan. Beliau adalah penulis buku Sehat di Usia Emas dan juga pencetus program Alzheimer Nasional Indonesia. 30 tahun pengalaman menangani pasien lansia dari kota hingga pelosok desa. Dan saya di sini karena saya tidak ingin melihat pasien terakhir saya yang lumpuh menjadi Anda. Sahabat semua, sebelum kita mulai, saya ingin tahu kamu lagi nonton dari mana nih? Bandung, Pontianak, Surabaya, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Doc to the point. Apa benar tidur telentang tanpa bantal bisa bikin stroke? Ya, Mas Raka. Dan bukan hanya stroke, bisa menyebabkan kebutaan mendadak, bicara cadel, atau lumpuh setengah badan. Semua tanpa rasa sakit. Tapi bukankah itu posisi yang katanya paling sehat? Bahkan banyak orang tua yang bilang, saya tidur begini sejak muda. Itulah jebakan nyaman yang paling sering saya lihat. Tubuh muda bisa mentoleransi posisi itu. Tapi di usia 60 ke atas, pembuluh darah sudah tidak sefleksibel dulu. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Sugeng, umur 78 tahun. Setiap malam tidur telentang tanpa bantal. Ia bangun suatu pagi, tidak bisa bicara, hanya menangis. Stroke, pembuluh darahnya menyempit, darah menggenang di otak. Astaga. Dan semua terjadi saat dia tidur? Betul. Saat tidur, tekanan darah kita naik di dini hari. Bila kepala sejajar jantung, aliran darah dari otak lambat. Tambah lagi dehidrasi semalaman, gumpalan bisa terbentuk. Dan itu bisa lepas kapan saja? Iya, dan ketika gumpalan kecil itu lepas, ia bisa menyumbat arteri otak. Dalam hitungan detik, kemampuan bicara, bergerak, bahkan mengingat bisa hilang selamanya. Jadi, solusi sederhananya, cukup dengan memakai bantal? Tidak semua bantal, Mas Raka. Harus bantal yang menyangga leher dengan baik. Bukan bantal tipis atau terlalu empuk. Idealnya kepala terangkat sekitar 30 derajat. Kalau hanya 2 bantal biasa? Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kalau bisa, gunakan bantal wedge atau bantal berbentuk segitiga untuk menjaga sudut kemiringan yang stabil. Dok, banyak orang bilang, saya sudah tua. Kalau kena stroke ya sudah nasib. Apa tanggapan dokter? Saya akan jawab dengan keras ya. Itu bukan nasib. Itu pilihan. Kita bisa mencegah. Jangan jadikan usia sebagai alasan untuk menyerah. Banyak orang tua akhirnya menjadi beban keluarga, bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang tidak diperbaiki. Saya merinding dengarnya. Dan ini baru 1 dari 9 posisi tidur yang bisa berbahaya. Nanti kita bahas yang lain. Tidur tengkurap, tidur dengan kepala tertutup selimut, bahkan tidur di kursi malas. Pemirsa, jeda sebentar. Coba cek posisi tidurmu semalam. Apakah kamu tidur tanpa bantal? Atau mungkin selalu tengkurap sejak muda? Tulis di kolom komentar sekarang. Karena satu kebiasaan kecil bisa mengubah hidup Anda dalam semalam.
Baik, kita lanjut ya, Dok. Tadi kita bicara soal tidur telentang tanpa bantal. Sekarang, bagaimana dengan orang yang suka tidur tengkurap? Nah, ini yang lebih banyak terjadi di desa-desa atau rumah yang sejuk. Banyak orang merasa nyaman tidur tengkurap. Katanya lebih nyenyak, seperti dipeluk kasur, tapi sebenarnya ini posisi tidur paling berbahaya kedua. Waduh, padahal saya juga kadang tidur seperti itu. Mas Raka, saat Anda tidur tengkurap, kepala Anda pasti menoleh ke satu sisi, bukan? Iya, kalau tidak, saya nggak bisa bernapas. Nah, ketika kepala diputar tajam selama berjam-jam, arteri vertebral di leher bisa tertekan. Itu jalur utama darah ke bagian belakang, otak pusat keseimbangan dan kesadaran. Jadi tidur tengkurap bisa menghambat aliran darah ke otak. Betul. Dan lebih parah lagi, saat kepala Anda tenggelam dalam bantal, arteri karotis juga tertekan dari depan. Aliran darah lambat, darah bisa menggenang, dan gumpalan terbentuk diam-diam. Saya jadi ingat Pak Ujang tetangga saya. Suka tidur tengkurap, lalu suatu pagi dia bangun. Bingung, tidak bisa berdiri lurus. Sekarang harus pakai tongkat. Itu klasik. Saya punya pasien Bu Marni dari Sleman. Umur 81 tahun, setiap malam tidur tengkurap katanya sudah sejak muda. Satu pagi, anaknya temukan dia sulit bicara dan tak bisa mengangkat tangan kanan. Pemindaian menunjukkan stroke besar di otak bagian belakang. Bukan karena kolesterol atau jantung, tapi karena posisi tidur selama bertahun-tahun. Dan semua terjadi saat dia tidur? Ya, posisi tengkurap menekan paru-paru, oksigen menurun, dan sirkulasi terganggu. Kombinasi ini bisa memicu stroke malam hari diam-diam, tanpa tanda. Jadi solusinya? Berhenti tidur tengkurap. Cobalah tidur miring ke kiri dengan bantal kokoh menopang kepala dan tubuh. Itu posisi paling aman. Kalau saya sulit mengubah kebiasaan, Dok, Gunakan bantal peluk atau bantal di belakang punggung agar tubuh tidak mudah kembali tengkurap. Perubahan kecil ini bisa menyelamatkan nyawa Anda. oke, itu posisi tengkurap. Sekarang saya mau tanya soal kebiasaan aneh tapi umum, tidur dengan selimut menutupi kepala. Bahaya juga? Sangat bahaya, terutama bagi lansia. Ketika Anda menutupi kepala dengan selimut tebal, Anda membatasi udara segar. Oksigen turun, karbon dioksida naik. Tapi kan rasanya hangat dan nyaman. Ya, nyaman, seperti ulat dalam kepompong. Tapi otak Anda sedang kelaparan oksigen. Itu seperti perlahan dicekik dan Anda tidak sadar. Saya punya pasien bernama Pak Rahman dari Garut. Umur 80 tahun. Setiap malam tidur dengan selimut menutupi kepala, katanya biar nggak dingin dan nggak terganggu suara motor malam. Suatu pagi, istrinya menemukan dia dalam keadaan setengah sadar, tidak bisa bicara. Stroke diam-diam terjadi karena otaknya kekurangan oksigen selama semalam. Padahal itu hanya selimut, bukan racun. Justru itu, bahayanya tersembunyi. Kamar yang tidak berventilasi ditambah selimut tebal di kepala menciptakan ruang racun karbon dioksida. Lansia tidak punya cadangan oksigen seperti orang muda. Jadi apa yang harus dilakukan? Tinggalkan kebiasaan menarik selimut ke kepala. Gunakan masker tidur untuk cahaya, penyumbat telinga untuk suara. Biarkan udara segar tetap masuk. Kalau suhu kamar terlalu dingin? Pakai spray ringan tapi berlapis, bukan selimut tebal yang menutup kepala. Biarkan hidung dan mulut bernapas bebas. Pemirsa, kamu masih menutupi kepala dengan selimut di malam hari. Mulai malam ini, ubah kebiasaan itu. Karena apa yang terasa hangat bisa jadi pemicu stroke paling mematikan. Dan semua terjadi saat Anda merasa sedang tidur paling nyenyak. Wah, saya benar-benar nggak menyangka, Dok. Dari hanya cara tidur, bisa sampai stroke. Tapi saya punya satu pertanyaan penting. Silakan, Maraka. Bagaimana dengan orang tua yang tidak tidur di ranjang lagi, tapi di kursi malas? Banyak yang bilang lebih nyaman, apalagi kalau punya masalah pinggul atau punggung. Itu kasus yang makin sering saya lihat. Lansia tidur di kursi malas recliner karena merasa lebih mudah bernapas atau tidak sakit saat duduk. Tapi posisi ini diam-diam sangat berbahaya. Bahaya seperti apa, Dok?
Tidur dengan posisi tegak membuat darah turun ke bawah ke kaki. Aliran darah dari otak melemah dan pembuluh di tungkai bisa terbendung. Akibatnya, gumpalan darah terbentuk di kaki lalu naik ke otak. Seperti serangan dari bawah ke atas ya. Tepat. Saya punya pasien, Bu Wati dari Solo, umur 79 tahun. Setelah operasi pinggul, dia mulai tidur di kursi malas. Katanya cuma sementara. Tapi 5 tahun kemudian, dia ditemukan kebingungan di kursinya. Tidak bisa bicara, tangan kiri lemas. Pemindaian otak menunjukkan stroke lacunar stroke kecil yang terjadi di pembuluh darah dalam. Semua akibat aliran darah yang stagnan saat tidur tegak. Jadi tidur di kursi malas bisa jadi perangkap diam-diam. Benar sekali. Dan yang membuat saya sedih, banyak orang tua merasa mereka sedang mengurangi beban dengan tidur di kursi. Padahal justru menciptakan risiko baru. Solusinya, kalau memang tidak bisa tidur rata, Gunakan tempat tidur dengan bantal baji atau ranjang yang bisa disesuaikan sudutnya. Jangan biarkan tungkai menggantung atau menekuk semalaman. Pastikan kaki tetap ditopang dan tubuh agak miring, bukan lurus kaku. dan jangan lupa gerakkan kaki ya. Betul, setiap 2 atau 3 jam, regangkan kaki, gerakkan jari-jari. Itu membantu sirkulasi, mencegah darah membeku. Oke, sekarang saya mau tanya soal posisi yang saya rasa paling umum, tidur di sisi kanan dengan lengan di bawah bantal. Saya yakin banyak pemirsa di rumah juga begitu. Itu memang posisi yang terasa nyaman, Mas Raka. Tapi di usia lanjut, itu bisa menjadi jebakan yang sangat serius. Kenapa bisa begitu, Dok? Ketika Anda menyelipkan lengan di bawah bantal atau kepala, Anda menekan arteri karotis dan subclavia, pembuluh utama yang membawa darah ke otak dan lengan. Jadi semalaman darah terhambat? Ya, darah yang seharusnya naik ke otak justru melambat. Vena tertekan, darah menggenang, dan bisa membeku. Tambah lagi tekanan konstan pada saraf bahu plexus brachialis yang bisa mengganggu siklus tidur tanpa disadari. Saya baru sadar. Saya sering bangun pagi dengan lengan kanan kesemutan. Itu tanda awal? Itu bisa jadi tanda peringatan, Mas Raka. Dan bagi orang tua, kesemutan bukan hanya masalah saraf, tapi bisa jadi gejala aliran darah terganggu. Saya pernah menangani Pak Idris dari Tasikmalaya, umur 75 tahun. Setiap malam tidur di sisi kanan dengan lengan di bawah bantal. Suatu pagi, dia bangun tidak bisa bicara. Stroke di otak sebelah kiri. Dan dia tidak punya diabetes, tidak hipertensi, Hanya dari posisi tidur? hanya dari posisi tidur. Tekanan kronis selama bertahun-tahun menyebabkan pembuluh menyempit dan gumpalan terbentuk perlahan. Jadi kita sebaiknya tidur di sisi mana? Tidur di sisi kiri lebih aman. Letakkan lengan di depan tubuh, bukan di bawah bantal. Gunakan bantal leher yang menopang kepala sejajar dengan tulang belakang. Bukan bantal tinggi yang membuat dagu menunduk. Pemirsa, sekarang saatnya cek posisi tidur Anda. Apakah Anda masih menyelipkan lengan di bawah bantal? Sekarang waktunya ubah. Karena satu posisi kecil bisa memutus ingatan, ucapan, bahkan kemandirian Anda. Dan semua terjadi saat Anda merasa paling aman. Dok, saya perhatikan ayah saya akhir-akhir ini sering bolak-balik di tempat tidur, seperti gelisah. Itu tanda apa ya? Pertanyaan bagus. Banyak orang mengira itu normal di usia tua. Tapi sering berguling-guling saat tidur bisa menjadi sinyal bahaya dari otak. Maksudnya, otak sedang memberi peringatan. Tepat sekali. Saat Anda sering terbangun atau terus berpindah posisi, itu bisa berarti otak Anda sedang kesulitan menjaga aliran darah. Waduh, saya kira itu hanya karena punggung pegal atau ingin pipis. Itu memang faktor. Tapi kalau terlalu sering dan disertai rasa lelah saat bangun pagi, bisa jadi itu karena hipoperfusi aliran darah ke otak yang tidak stabil. Apa bisa memicu stroke juga? Bisa. Karena setiap kali Anda bergerak tajam di malam hari, tekanan darah dan sirkulasi otak berubah mendadak. Untuk lansia dengan pembuluh darah rapuh, itu berisiko besar. Saya punya pasien, Bu Lestari dari Pekalongan, umur 76 tahun. Selalu merasa tidur 7 jam, tapi bangun lelah.
Suaminya bilang, ia terus bergerak setiap 10 menit. Sampai suatu malam, ia bangun dengan tangan kanan mati rasa dan bicara cadel. Stroke iskemik kecil, diam-diam. Dan penyebabnya, tidur gelisah berbulan-bulan yang tidak disadari. Jadi, bergerak terlalu sering saat tidur bisa menyebabkan darah menggenang dan membentuk gumpalan? Ya, apalagi kalau disertai dehidrasi, oksigen rendah, atau masalah tekanan darah. Itu kombinasi yang sangat berbahaya. Solusinya, Dok? Anggap kegelisahan saat tidur sebagai gejala, bukan kebiasaan. Hindari kafein malam, atur suhu kamar, gunakan bantal tubuh untuk stabilisasi, dan periksa studi tidur ke dokter. Saya pikir sebelumnya itu cuma insomnia biasa. Dan itu kesalahan yang sering terjadi. Padahal tubuh Anda sedang memohon, tolong atur posisi tidurku, tolong bantu sirkulasi darahku. Nah, satu hal lagi yang kadang diabaikan. Obat tekanan darah atau jantung yang terlewat sebelum tidur. Apakah itu bisa memicu stroke juga? Bisa banget, Mas Raka. Dan ini salah satu penyebab stroke pagi yang paling sering saya temui di UGD. Karena obat tekanan darah dan jantung berfungsi menjaga kestabilan saat Anda tidak sadar. Kalau dilewatkan, perlindungan tubuh hilang. Padahal kadang orang tua bilang, sekali ini saja lupa minum. Besok pagi saya minum lagi. Dan kadang besok pagi itu tidak pernah datang. Saya pernah tangani Pak Asep dari Depok, umur 72. Lupa minum obat darah tinggi malam itu karena nonton bola. Besok paginya, wajahnya terkulai, tidak bisa bicara. Gumpalan kecil terbentuk saat tekanan darah naik mendadak dini hari. Stroke terjadi sebelum matahari terbit, dan itu dari satu dosis yang terlewat. Saya merinding dengar cerita ini. Ini penting. Di usia lanjut, tubuh kita butuh rutinitas yang stabil. Bahkan satu kali lupa, obat bisa membuka pintu bencana. Apa solusinya, Dok? Gunakan pengingat obat digital, kotak obat mingguan, atau bantuan anggota keluarga. Letakkan obat di dekat tempat tidur dan buat jadwal yang konsisten. Pemirsa, kalau Anda atau orang tua Anda minum obat tekanan darah atau jantung, tolong jangan sampai lupa malam ini. Karena satu pil kecil bisa jadi penentu, apakah Anda bangun besok dengan ucapan utuh atau tanpa kata-kata. Dan ini bukan menakut-nakuti, ini kenyataan. Justru karena saya sayang, saya harus tegas. Stroke itu bukan datang tiba-tiba. Ia datang dari kebiasaan kecil yang diabaikan. Kita lanjut ya, Dok. Kali ini saya mau tanya soal kebiasaan yang katanya menyehatkan. Tidur di kamar dingin. Banyak orang tua merasa itu membuat tidur lebih nyenyak. Tidur di suhu sejuk memang membantu relaksasi. Tapi kalau terlalu dingin, apalagi tanpa penyangga leher yang tepat, justru bisa sangat berbahaya. Kenapa leher jadi faktor penting, Dok? Di leher kita ada dua arteri utama, karotis dan vertebral, yang membawa darah ke otak. Saat suhu terlalu dingin, pembuluh ini menyempit fase konstriksi. Dan kalau leher Anda tidak disangga dengan benar, alirannya terganggu. Waduh, berarti bukan cuma masalah leher pegal ya? Bukan, Mas Raka. Saya punya pasien, Bu Lastri dari Malang, umur 78 tahun. Setiap malam, tidur dengan jendela terbuka, leher tertunduk sedikit, bantalnya datar. Suatu pagi, anaknya menemukannya kebingungan, tidak bisa duduk tegak, stroke batang otak. Pemicu utamanya, vasospasme akibat udara dingin dan posisi leher yang salah. Jadi dingin membuat pembuluh darah menyempit dan leher yang tidak sejajar memperburuk aliran darah? Ya, apalagi lansia sudah punya spondilosis servikal tulang leher yang menua dan bisa menekan pembuluh darah. Itu kombinasi mematikan. Apa langkah paling sederhana? Jaga suhu kamar antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Gunakan bantal dengan tinggi sedang yang menopang leher sejajar, bukan melengkung ke bawah atau ke samping. Dan hindari tidur dengan dagu menempel ke dada? Betul. Posisi itu mempersempit aliran darah vertebral, dan itu bisa terjadi tanpa rasa sakit, tanpa disadari. Saya jadi ingat sesuatu yang sering dilakukan keluarga saya, makan besar lalu langsung tidur, terutama saat lebaran atau syukuran. Wah,
Itu juga sangat berbahaya. Tidur setelah makan besar atau konsumsi alkohol bisa mengalihkan aliran darah dari otak ke perut. Loh, saya pikir itu justru bikin ngantuk dan tidur lebih cepat. Ngantuk? Iya. Tapi tidur itu palsu, bukan tidur dalam, tapi efek tubuh kelelahan akibat pencernaan berat. Dan saat itu, otak Anda kekurangan oksigen. Apalagi kalau Anda juga minum alkohol, walau hanya segelas kecil. Alkohol menyebabkan pembuluh darah melebar sebentar, lalu menyempit tajam. Itu bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah di malam hari. Dan kalau pembuluh darah sudah rapuh? Lonjakan itu bisa memicu pecah atau sumbatan. Saya pernah tangani Pak Jamal dari Kendal, umur 74 tahun. Malam itu habis makan gulai, es teh manis, dan segelas kecil arak. Tidur nyenyak, pagi hari dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Stroke besar. Astaga, semua hanya dari satu malam? Ya, tapi kebiasaan itu sudah lama terjadi. Makan malam berat, lalu langsung tidur. Alkohol kecil, tapi rutin. Lama-lama darah jadi kental, pembuluh menyempit, dan saat tekanan naik dini hari, bencana terjadi. Jadi, solusinya? Makan malam paling lambat 3 jam sebelum tidur. Hindari makanan asin, berminyak, atau manis berlebihan. Kalau minum alkohol, jangan malam hari. Minum air putih cukup, dan jangan tidur dalam keadaan kekenyangan. Pemirsa, tolong dengarkan ini baik-baik, karena kita sering anggap remeh. Cuma makan malam kok, padahal bisa jadi itu malam terakhir Anda bangun sehat. Jangan biarkan kebiasaan yang memberi rasa nyaman jadi alasan kehilangan ucapan, ingatan, atau kemandirian. Dok, saya semakin sadar. Tidur bukan hanya soal istirahat, tapi soal bertahan hidup. Tepat, Mas Raka. Dan setiap keputusan kecil di malam hari bisa menentukan apakah Anda bangun sebagai diri Anda atau orang yang berbeda. Dok, kita sudah membahas begitu banyak kebiasaan tidur yang ternyata bisa sangat berbahaya. Boleh saya minta dirangkum lagi 9 kebiasaan itu? Tentu, Mas Raka. Ini 9 posisi atau kebiasaan tidur yang bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke, terutama pada usia lanjut. 1. Tidur telentang tanpa bantal, kepala sejajar jantung. 2. Tidur tengkurap, leher menekuk dan menekan arteri otak. 3. Menutup kepala dengan selimut tebal, menyebabkan kekurangan oksigen. 4. Tidur tegak di kursi malas, aliran darah melambat, gumpalan terbentuk. 5. Tidur di sisi kanan dengan lengan di bawah bantal, menekan pembuluh darah utama. 6. Sering berguling atau tidur gelisah, tanda aliran darah ke otak terganggu. 7. Melewatkan obat tekanan darah atau jantung, menyebabkan lonjakan tekanan darah di dini hari. 8. Tidur di ruangan terlalu dingin tanpa penyangga leher yang tepat, mempersempit aliran darah. 9. Langsung tidur setelah makan besar atau minum alkohol, mengalihkan aliran darah dari otak ke perut. 9 kebiasaan yang terlihat biasa, tapi bisa jadi pemicu stroke di malam hari. Dan semuanya bisa dicegah dengan perubahan kecil, kebiasaan tidur yang bijak, dan disiplin terhadap obat dan posisi tubuh. Dok, apa satu pesan terakhir yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa kita malam ini? Pesan saya sederhana, jangan anggap enteng tidur. Tidur bukan hanya istirahat. Tidur adalah saat otak Anda paling rapuh, tapi juga paling bisa disembuhkan. Mulai malam ini, tolong tinggikan kepala Anda dengan bantal yang tepat. Tidurlah miring ke kiri. Jangan tutup kepala dengan selimut. Jangan tidur di kursi malas. Jangan tunda atau lewati obat. Hindari makan besar dan alkohol sebelum tidur. Pemirsa, tubuh kita yang tua tidak sama seperti dulu. Yang dulu terasa nyaman, sekarang bisa jadi jebakan. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Banyak pasien saya menangis, bukan karena sakit, tapi karena mereka tidak bisa lagi memeluk cucunya. Tidak bisa menyebut nama orang yang mereka cintai. Semua karena stroke yang sebenarnya bisa dicegah. Dok, saya terharu dan saya yakin banyak pemirsa juga. Kalau Anda menyayangi diri sendiri,
ubah cara tidur Anda. Kalau Anda menyayangi pasangan, bantu dia mengubah posisi tidurnya. Dan kalau Anda menyayangi orang tua Anda, kirimkan video ini. Pemirsa, ini bukan soal rasa takut. Ini soal kesadaran. Dan kita semua masih punya waktu. Bahkan satu malam yang lebih bijak bisa membuat perbedaan besar. Karena perlindungan otak Anda dimulai malam ini. Silakan tulis di kolom komentar. Kebiasaan mana yang akan kamu ubah malam ini? Saya Raka. Dan saya, Dr. Siti Setiati. Terima kasih telah menonton. Jaga tidurmu, jaga otakmu, jaga hidupmu.